Kenapa orang miskin paling tertekan saat Lebaran? Tahukah kamu? Saat Id al-Fitr tiba, jutaan orang merayakannya dengan penuh kebahagiaan. Rumah-rumah dihiasi lampu. Meja makan penuh hidangan. Keluarga berkumpul dengan tawa. Namun ada satu kenyataan yang jarang dibicarakan. Bagi sebagian orang, Lebaran justru menjadi hari paling menegangkan dalam setahun. Bukan karena mereka tidak bahagia, tetapi karena kantong mereka kosong. Dan pertanyaannya adalah, kenapa justru orang miskin yang paling tertekan saat Lebaran? Tahukah kamu, Lebaran memicu ledakan konsumsi. Dalam banyak negara Muslim, Hari Raya memicu lonjakan konsumsi besar-besaran. Mulai dari pakaian baru, makanan lebih mewah, hadiah untuk keluarga, perjalanan mudik. Analisis ekonomi dari McKinsey & Company menunjukkan bahwa pengeluaran masyarakat saat Hari Raya bisa meningkat 2-4 kali lipat dibanding hari biasa. Bagi kelas menengah dan orang kaya, ini mungkin hanya tradisi tahunan. Namun bagi keluarga miskin, lonjakan konsumsi ini bisa menjadi tekanan ekonomi serius. Tahukah kamu, mudik adalah migrasi terbesar di Indonesia. Setiap tahun, Indonesia mengalami salah satu migrasi manusia terbesar di dunia. Fenomena ini disebut mudik. Menurut data dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, jumlah perjalanan mudik bisa mencapai lebih dari 100 juta orang setiap tahun. Jalan macet ratusan kilometer. Terminal penuh. Tiket melonjak. Masalahnya, mudik bukan hanya perjalanan emosional. Mudik juga mahal. Transportasi, oleh-oleh, uang untuk keluarga. Semua membutuhkan uang. Tahukah kamu, banyak orang mudik bukan karena mampu. Dalam sosiologi, ada konsep yang disebut normative social pressure. Tekanan sosial untuk mengikuti kebiasaan masyarakat. Penelitian dari Pew Research Center menunjukkan bahwa tradisi keluarga yang kuat dapat membuat seseorang merasa bersalah jika tidak hadir saat perayaan besar. Di Indonesia, tidak mudik sering dianggap tidak peduli keluarga, gagal di perantauan, atau bahkan sombong. Akibatnya, banyak orang tetap pulang kampung, meskipun sebenarnya tidak punya uang cukup. Tahukah kamu, Lebaran sering menjadi ajang pamer status. Saat pulang kampung, ada satu momen yang sering terjadi. Pertanyaan-pertanyaan sederhana yang sebenarnya bisa terasa sangat berat. Kerja di mana sekarang? Gaji berapa? Kapan menikah? Sudah punya rumah? Fenomena ini dijelaskan oleh teori social comparison dari psikolog sosial, Leon Festinger. Teori ini menyatakan bahwa manusia secara alami membandingkan dirinya dengan orang lain. Jika merasa tertinggal, maka muncul rasa malu, minder, stres. Tahukah kamu, orang miskin sering berutang saat Lebaran. Banyak keluarga berpenghasilan rendah menghadapi dilema. Jika tidak merayakan Lebaran seperti orang lain, mereka merasa malu. Namun jika mengikuti tradisi sepenuhnya, uang mereka tidak cukup. Akibatnya, sebagian orang memilih jalan lain, berutang. Setelah Lebaran selesai, mereka kembali ke kota dengan kondisi tabungan habis, gaji bulan depan sudah terpakai, dan cicilan baru menunggu. Fenomena ini sering disebut ekonomi sebagai post-holiday financial stress. Tahukah kamu, Lebaran adalah ritual sosial. Penelitian budaya dari Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa mudik bukan hanya tradisi keluarga. Mudik adalah ritual sosial. Ia berfungsi untuk memperkuat ikatan keluarga, menjaga identitas kampung halaman, dan menunjukkan keberhasilan di perantauan. Masalahnya, ritual sosial sering menuntut simbol kesuksesan. Padahal kenyataannya, tidak semua orang berhasil secara ekonomi. Tahukah kamu, senyum saat Lebaran tidak selalu berarti bahagia. Saat Lebaran tiba, semua orang terlihat bahagia. Foto keluarga diambil. Ucapan selamat Lebaran dibagikan. Media sosial penuh senyuman. Namun di balik senyum itu, ada juga orang yang sebenarnya sedang berjuang. Berjuang menyembunyikan kesulitan ekonomi. Berjuang agar tidak terlihat gagal. Mudik memang tradisi yang indah.
Ia mempertemukan keluarga, menghidupkan kampung halaman, dan membawa kebahagiaan bagi jutaan orang. Namun, di balik kemacetan panjang, di balik keramaian terminal, dan di balik senyum saat Lebaran, ada cerita lain yang jarang terlihat. Tentang pekerja yang meminjam uang agar bisa pulang, tentang karyawan kontrak yang tabungannya habis, tentang perantauan yang tersenyum di depan keluarga, meskipun hidupnya sedang sulit. Karena bagi sebagian orang, mudik bukan sekedar perjalanan pulang, tetapi juga perjuangan menjaga harga diri. Sukai, komen, dan bagikan. Berlangganan @gladiator neraka.